Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadil kiram jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal malaikatul muqarrabin summa sultanul awliya. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Sumaila baina wa ummatina wa jaddatina masun sukana jamil musulman sumat aina makan min masarikil ardi ila maghriba bari wa bahriha. Wa khusun la mu'alifat al-kitab wa jami' man najazani al-mutaha wa khusun la jami' il-awliya'i tis'ah fi Indonesia wa usuli wa furuhim wa khusun la jami' ulama wa khusun masyayikh bakhru ulum wa usulihim wa furuhim khusun bahasa masyari wa hasbullah wa sahab wa asman Bayi Hamid Pasuruan wa khusun dalam bayi Khalil Bangkalan wa usulihim wa furuhim wa jami' ulama fi adal qaryah wa usulihim wa furuhim wa khusun la jami' man hadara fi adal majlis wa usulihim wa furuhim wa khusun ila Nabiyuna Khidir alaihissalam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kilah fasal fisidaki nerangaken temen sungguh-sungguh ya, temen jujur, wassodakoti lan wassodakoti lan kekancan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali he Ali, ustuk temeno sapa sira, temen jujur. Wa in darraka lan senajan melarati ing sira, fil ajili ing dalem dunya, fa innahu mongko setuhune asidku iku yanfa'u bakal manfaati ka ing sira fil ajali ing dalem akhirat. Wala tardib lan aja goroh sapa sira, wa inna fa'a senajan manfaati ka ing sira fil ajili ing dalem dunya, fa innahu mongko setuhune goroh iku yadurru bakal melarati ka ing sira fil ajili ing dalem akhirat. Ini sebuah prinsip persahabatan, pertemanan. Prinsip teman itu ketika sampean menjadikan landasan utama dari persahabatan itu adalah kejujuran antara satu dengan yang lain. Apa sih daku temenan, apa namanya ya, tidak ada kebohongan antara keduanya. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Mestinya wong nek berteman, bersahabat, itu mestinya di antara keduanya ada kejujuran. Krono jenenge sahabat itu ada yang lillah, ada yang tidak. Wong koncoan iku ana sing lillah, ana sing gak. Ana sing krana Allah, ana sing krana wedi, ana krana sungkan, ana krana diuntungkan dari persahabatan itu. Nah, sehingga sing jenenge jujur asidku, orang jujur itu berbagai apa jenenge? Berbagai motif. Motivasi ini itu macam-macam. Jadi nek orang ketika mencari teman, carilah teman yang memang jujur di antara keduanya,
sehingga pertemanan itu menjadi sebuah pertemanan yang betul-betul karena Allah. Kanjeng Nabi dakwakan, ketika sampai melakukan sebuah kebenaran, kejujuran, lakukanlah kejujuran itu walaupun sebenarnya kejujuran itu merugikan kamu di dunia. Akan tetapi sesungguhnya kejujuran itu akan menguntungkan kalian di akhirat. Wong jujur itu mesti ning donya. Nek ana wong jujur kemudian dimusuhi, nyantai aja. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan memberikan kemanfaatan di akhirat. Tapi jangan kemudian sampean maknai letter wongi sembarang kudu jujur. Cara sama tak takoki Mas, ya apa? Wis ganteng ra burung welek, Gus. Muring-muring aku, Pak. Ya. Dadi kudu rodok di politiki. Sama lu ganteng, Gus. Nek ngene lho. Lah, begitu lah. Dadi aja ngomong welek sama. Itu namanya jujur tapi menyakitkan orang lain. Menyakitkan orang lain. Ya kok wis putih ya. Ya wis sajane. Mek iso luwih putih nek. Ah, ngono lah. Ono carane. Artinya yang kemarin saya sampaikan bahwa ketika sampean ada apa namanya kewajiban untuk habluminan nas, itu bukan berarti kejujuran itu termasuk membicarakan kejelekan orang lain. Oh ini kan perintah jujur lah, sama tak nang aku ya apa? Tak tahu ngomong sing jujur. Kita harus tahu dulu apakah kejujuran itu kemudian menyakitkan orang lain atau tidak. Tujuannya ketika sampean goroi, bukan goroi ya, tidak jujur. Tujuannya bukan menguntungkan diri sendiri, tapi memberikan keuntungan untuk orang lain. Sehingga orang jujur itu namanya teman itu. Jadilah kalian seorang teman yang berada di bawah teman kalian. Ngeroso sampai tidak lebih mulia dari teman sampean. Ketika sampean menjadi seorang teman yang merasa di bawah kapasitas kebenaran teman sampean, maka sesungguhnya sampean akan menjadi teman yang baik. Wong iki nek ngerasa dhuwur semena-mena. Tapi orang itu kalau merasa lebih rendah dari orang lain, maka dia akan punya sikap yang menghormati orang lain. Nah, konco itu sebenarnya teman itu tidak butuh diuntungkan. Teman itu butuh ketika dihormati. Yo aku itu yang ini pancen, tapi mbok yo lah kan begitu kan biasanya. Aku itu yang ngerti, aku ini begini, tapi mbok yo rek, loh, gitu lah. Sehingga caranya mencari teman itu adalah jadilah dirimu teman yang baik untuk orang lain. Sampeyan jangan berharap kepada orang lain untuk jadi apik mbek sampean. Jadikanlah dirimu itu orang yang baik untuk orang lain gitu lah. Karena sampean nek golek kanca wong sing luwih apik teko sampean barangkali sampean akan susah. Karena apa? Karena kebaikan orang lain itu belum tentu menjadi kriteria kebaikan menurut sampean. Ketika sampean menyesuaikan diri dengan orang lain, maka jadilah sampean orang yang baik. Sehingga kebaikan sampean itu berharap untuk supaya menjadikan baik bagi orang lain. Bukan kebaikan yang kemudian menguntungkan sampean sendiri. Itu namanya egois. Jadi nek golek kanca itu bukan ya apa carane wong seneng mbek sampean, ya apa carane sampean diuntungkan oleh orang lain. Tapi bagaimana caranya sampean memberikan keuntungan bagi orang? Iku yang lillahi kayak ngono, Pak. Nek wong sing gak lillah, ketika berteman kok tidak lillah, maka sesungguhnya dia akan mencari keuntungan dari orang. Golek untung, golek aman, golek safety, golek aman. Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa apa namanya asidku sittatu ma'anin. Siddiq, orang benar itu yastakmilu
fi sittati ma'anin. Kebenaran as-siddiq itu terbagi menjadi 6. Sidqin fil qauli 1, sidqin fil niyati 2, sidqin fil azmi, sidqin fil wafai, sidqin fil azmi, wa sidqin fil amali. Yang pertama disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, bab hakikatis sidqi wa maknahu wa muradibuhu. Yang pertama adalah sidqin fil qauli, benar dalam berbicara. Wong iki nek mencela-mencele diseneni, wong wi isuk tempe sore dele bengi tahu. Mene pindang, Pak. Mencela-mencele. Tempe ya tempe, tahu ya tahu. Sehingga kejujuran antar teman itu akan memberikan kebahagiaan bagi yang lain. Sama nek ngomong mencela-mencela kan apa jenenge gatelno silit, Pak. Ana wong nek kadek ngomongin mencela-mencela itu kan gatelno hati. Sehingga orang ketika berteman carilah teman yang sidqun. Walaupun sesungguhnya sidik sampean itu, kebenaran yang sampean sampaikan itu tidak memberikan keuntungan di dunia. Tapi ya tetap sampean harus melewati memperhatikan koridor apa yang namanya? Koridor sosial. Koridor sosial ketika sampean harus mengerti apa yang sampean sampaikan itu kemudian nanti menyakiti orang lain atau tidak. Sampean jujur. Ada suatu ketika seorang syekh ketika duduk di rumah di toko, ono wong melayu, moro-moro singitan di isor sarungi. Orang yang lari ini sebetulnya adalah apa namanya? Perampok, sing diuber tentara. Kena kecekel mesti dipaten. Kemudian tentara itu datang, ya Syekh, apakah kamu melihat seorang laki-laki yang lari ke sini? Dia bilang tidak melihat. Goroh tapi untuk keselamatan. Oh ya sudah, ketika ditinggal. Nah akhirnya orang yang suka apa gitu nih, ngerampok, wong elek monggo, wong yang ngerampok maling tadi, mengucapkan terima kasihnya kepada Syekh. Akhirnya kok jadi muridnya Syekh. Ketika di murid ada kebenaran dilakukan. Akhirnya tobat. Nah, sehingga goroh yang kemudian memberikan kemanfaatan untuk orang lain ini diperbolehkan. Lek umpamane nang wih ora iki mungkin buriku, ya cocok dipateni. Wong sing elek gak sido dadi api. Sehingga orang itu ketika boleh sama berbohong ketika kebohongan itu memberikan manfaat. Tapi lek kebohongan itu hanya menguntungkan pribadi sampean, itulah yang kemudian disampaikan oleh Allah Ta'ala bahwa orang yang berbohong maka dia tidak akan masuk di dalam surganya Allah. Sidqun fil qauli wa sidqun fil niyati. Yang kedua adalah jujur atau sidik, betul benar di dalam niatnya. Ketika orang berteman itu kan sebenarnya juga perintah Allah untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Sehingga nek wong dikenal karo Allah itu tujuannya adalah wong dipethukno mbek wong, sampean dipethukno mbek aku, sampean dipethukno mbek kanca sampean. Itu tujuannya apa? Sesungguhnya untuk lita'arufu, saling mengenal. Nah, saling mengenal ini adalah saling memberikan informasi tentang keimanan, ketakwaan, kebenaran. Walaupun kadang-kadang guyon, tidak masalah. Wong ini nek gak guyon lah yo. Ruwet, Pak. Tukaran ya. Roh ada guyon. Nah. Walaupun kejujuran itu, asidku itu tidak menguntungkan sampean di dunia. Tidak masalah. Asalkan kejujuran itu benar-benar memberikan manfaat kepada orang lain. Disampaikan oleh Rasulullah, qala
Rasulullah Allah Subhanahu wa taala fi qouli ta'ala wa qala dawu sapa Sufyan As-Tsauri fi qoulihi ing dalam dawuh Allah taala wa yaumal qiyamati taro alladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhim muswaddah. Allah taala akan menjadikan orang-orang yang suka berbohong, orang yang tidak jujur, itu nanti fi yaumil qiyamah dijadikan oleh Allah taala wujuhuhum muswaddah. Punya apa jenenge? Wajah yang hitam kelam. Jadi gampang titenane meneh di akhirat itu orang yang wajahnya hitam, kelam, ireng, butek. Maka sesungguhnya ketika di dunia mereka suka berbohong. Wah, ini sidik itu penting. Ya, baik fil niati, fil qauli, kemudian fil af'ali. Dan kejujuran itu memang sifat kenabian. Semua nabi Allah, semua rasul Allah itu punya sifat as-siddiq. Dan dari semua kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya Allah, itu pasti ada hal yang menerangkan tentang as-siddiq, kejujuran. Mulai Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, itu semuanya ada kejujuran. Ulkur fi kitab Ismail annahu kana shadiqun al-wa'di wa kana rasulan nabiyya wa qala ta'ala wadhkur fil kitab Idris innahu kana sidqan nabiyya. Ada kitab-kitabnya nabi-nabi Allah itu. Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas arba'un min kunna fihi faqad libhun siddiqun wa haya'un wa husnul khuluq wasyukur. Apa yang dihasilkan dari kejujuran itu? Sama nek jujur kok oleh apa sih? Yang pertama, libhul sidqi orang akan mendapat keuntungan dari kejujurannya. Keuntungan apa? Keuntungan akhirat. Yang kedua, wal haya'u. Wong nek jujur duwe izin, nek gak izin, gak duwe izin, goroan. Gak duwe izin aja. Duwe-duwe gak. Padahal duwe akeh. Butuh gak. Luwe ya enggak, izin, gak duwe izin. Luwe panen tekno lho ngene. Itu kan namanya tidak punya malu. Padahal malu itu adalah bagian daripada iman. Wa husnul khuluq, orang yang as-sidqu, orang yang punya sifat jujur, punya sifat bersungguh-sungguh, maka sungguhnya mereka akan punya budi pekerti yang baik, duwe akhlak yang apik. Kemudian yang terakhir wasyukru, orang sing jujur itu as-sidqu itu akan membuahkan rasa syukur. Lah sampean duwe kanca sing ahli syukur. Kanca sampean niku wong sing duwe akhlak sing apik, kanca sampean niku kanca sing duwe izin, gak duwe izin sembarang dijaluki, gak duwe izin sembarang gelem ae. Kemudian yang menguntungkan kepada hubungan akhirat, itu kan yang penting. Sehingga kenapa kemudian nek Rasulullah mengatakan wala takdzib wa inna nafaka fil ajali fa inna yaduruka fil ajal. Ojo seneng goro. Karena orang berbohong itu walaupun menguntungkan dirimu di dunia, akan tetapi akan merugikanmu di akhirat. Wong goro itu untung di dunia, untung dia. Tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Padahal perjalanan dunia itu baru awal dari perjalanan kehidupan kita. Bahkan nek dunia itu dikatakan Nabi, kita belum hidup di dunia itu, mati gitu. Ya, hidup yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Nah, kemudian kalau kemudian dunia itu sama tidak bisa menjadi orang yang siddiq, maka di akhirat sama tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Betul, sama jujur, sama goroyo apa ning dunia, itu tidak akan memberikan kemanfaatan bagi sampean, baik di dunia atau akhirat. Wong goroh itu sekali dia berbohong, maka dia akan terus melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongannya. Nah, sama duwe kanca goroan aja ya. Weh, yang sak kudu mecel ae. Wih, iki pancet ae mulai ngene. Iya kan? Nah, sifat pertemanan itu seperti itu. Sehingga orang siddiq itu yang ketiga adalah disampaikan bahwa as-siddiq itu sidqun fil wafa, nuhuni janji.
Makanya orang termasuk kriteria orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang suka ingkar janji. Kalau berbohong, kalau ngomong pasti bohong. Kalau berjanji pasti ingkar. Itu termasuk. Sehingga menghindari namanya sifat apa jenenge munafik itu ya jujur tadi. Fil wafa, nuhuri janji. Ngaji yo, oke. Oke itu teko. Oke terus aduh dibaki keturun. Terus lho janji kene wis kadung gaeno kopi jasane wakeh gak teko ngono misale keturun keturun wafa fil wafa sidqun fil wafa wa sidqun bil azmi. Nah, bersungguh-sungguh dalam apa menyengaja untuk melakukan sesuatu. Ini misalnya tolong ya aku iki gawekno ngene. Oke. Meneh ya? Iya. Ya segera ngono lho. Dan gawekno. Mas Betang, tolong kula sampean gawekno niku nggih, sabun cuci. Oh siap, Bos. Kapan? Beijing. Oke. Tak antene 2 minggu gak dadi-dadi. Lha iku keturun misalnya ngene. Itu namanya tidak bersungguh-sungguh dalam fil azmi. Lah uang itu kan cara umpamane sampean dijajeni wong iku seneng sing janji itu kemudian dilaksanakan atau janji itu diingkari. Sehingga ketika sampean memperlakukan orang lain, itu perlakukanlah orang lain itu seperti halnya ketika sampean bergembira diperlakukan oleh orang lain. Ojo sampean golek seneng tok tapi sampean melukai orang lain. Konco sing bener itu yang begitu. Kalau duwe konco itu ya yang saling menguntungkan, jangan saling merugikan. Sampean seneng lek umpamane tak kancani, berarti kira-kira aku yang seneng lek sampean kancani. Sampean aja njaluk dikancani tok, tapi gak gelem kan? Sampean gelem diparani tapi gak gelem marang. Jenenge kaya Ka'bah. Ka'bah iku seneng diparani tapi gak gelem. Ya nek ra iso, Ka'bah nang sampean lah ya mekai pindah. Ojo kaya Ka'bah. Jadi teman itu harus apa bahasanya Amirnya take and give, saling memberi dan menerima ya, saling memberi menerima, take and give. Nah ini namanya persahabatan kayak ngono Pak. Jadi sifat bersungguh-sungguh atas segala sesuatu itu penting. Sama orang itu tidak mungkin bisa bohong kepada Allah. Wis salah, saman sembunyi dimanapun Allah Taala pasti tahu. Saman punya niat apapun Allah Taala pasti tahu. Saman punya kebohongan sebagaimanapun kebohongan itu saman sembunyikan Allah Taala pasti tahu. Makanya wong goro itu tidak ada untungnya. Nah wong jujur itu pasti walaupun mungkin kejujuran itu menyakitkan dirinya di dunia. Kayak lilin itu memberikan kesejahteraan bagi orang lain tapi dia sendiri ya ini di dunia. Di akhirat barangkali lilin itu mlebu swarga kan. Lilin itu barangkali mlebu swarga. Kan sampean goro lho lilin di swarga ono apa gak? Kalau tapi ada nggak sifat lilin itu yang kemudian menyakiti orang lain? Kecuali lilin itu mang logur ning kasur, terus ngobong omah, ya. Tapi pada prinsipnya lilin itu adalah memberikan cahaya bagi orang lain, walaupun dia sebenarnya rugi. Kalau sesuai entek. Nah, makanya barangkali lilinnya lebih swarga. Dia tidak untung di dunia, tapi lilin ini untung di akhirat. Menyenangkan orang lain. Lah konco itu lah kudu ngono ora ndak sebatas teman, siapapun. Makanya wong itu diarani wong sing iman yang Allah, iman yang yaumil akhir ketika dia memuliakan orang lain, memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Itu jenenge wong iman. Sama jadi wong iman, kemudian sama cuma ingin dimuliakan tapi sama ndak mau memuliakan orang lain. Ini yang kemudian hanya mencari keuntungan di dunia tapi tidak mau untung di akhirat. Sama ngonangi gak wong sing ngono? Gelem dihormati tapi gak gelem menghormati orang lain. Cara gampangane ngomong tangannya gelem dicucup tapi dia sama sekali tidak melihat kemuliaan orang. Sing dianggap mulia me awake akeh gak sing ngono? Hah? Kan tapi di kene insyaallah kan di kene. Iki ini kalau temen iki boten wonten Mas.
Rono semangat ngaji. Nggih Mas, monggo. Kae diomongno teko. Ayo Mas, monggo. Sepunten kata. Karena sesungguhnya, non sewu Pak, kemuliaan di dunia itu bukan target utama dari kehidupan manusia. Keuntungan di dunia itu bukan target utama Allah Ta'ala memberikan kehidupan kepada kita. Ya, orang diberikan kehidupan oleh Allah, dikai urip oleh Allah Ta'ala di dunia itu sesungguhnya tujuannya untuk beribadah. Salah satu bentuk ibadah itu adalah as-sidqu. Sampeyan umpamane aku gak iso nglakoni apa-apa, ngaji gak iso, sembayang saelek-elekanku, sembayang wis ngono iku, duit ya gak duwe, katanya sedekah ya gak iso, misalnya begitu. Apa yang bisa saya lakukan? Jadilah orang yang mempunyai sifat siddiq. Jadi wong sing bener Pak. Kan enggak susah kan? Enggak susah. Jadi wong sing bener gak goroan itu gak angel. Malah wong goro itu yang harus angel. Karena wong goro itu lambene kudu lamis. Lek ditakoki A, kudu iso jawab B. Takoki B kudu iso jawab C. Makanya wong goro itu pinter-pinter. Wong sing ahli goro itu berarti cerdas. Lah wong sing gak ahli goro biasanya rada bodoh. Tapi jangan khawatir, ketika sampean nun sewu diarani bodoh ning dunya, sama tidak dapat keuntungan di dunia, tapi sama dapat keuntungan di akhirat. Gak usah susah. Nah, siapa orang-orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan apa namanya? Wahum utawi alladina. Wahum wa yaumal qiyamah taro alladina kadzabu. Wahum utawi alladina yaiku alladina wong akeh idda'au kang ngaku-ngaku mahabbatallahi ing cinta Allah walam yakunu fiha shadiqin. Di antara orang-orang yang menipu, wong sing nipu itu adalah orang-orang, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah tapi sesungguhnya dia berbohong. Lah wong sing ngaku-ngaku cinta nang Allah kemudian dia berbohong itu orang yang bagaimana? Orang yang mengambil kesempatan keuntungan dari agama Allah tapi dia tidak mau melakukan sesuatu untuk agamanya Allah. Sampean cari keuntungan dari Islam tapi sampean tidak mau mengembangkan Islam. Contohnya sampean nyuwun sewu jadi kiai ini rada wali Pak, tapi wali dunya. Wali dunya itu seperti apa? Wali dunya itu nek sampean disowani digawakno gula, disowani digawakno kopi, disowani digawakno rokok, terus sampean seneng karena sampean diuntungkan oleh orang lain dan keuntungannya itu sebab sampean Islam. Paham ya? Tapi kemudian dari rasa cinta orang lain kepada sampean itu, sampean tidak mau melakukan sesuatu yang baik untuk Islam. Contohnya misalnya, kayak menunggu mau, sampean diagung-agungkan orang, tapi sampean tidak mau mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Sampean tidak mau berbuat yang baik untuk agama. Sampean duit gak tahu gelem membangun agama. Sampean punya kesempatan tapi dibiarkan begitu saja. Karena apa? Karena sampean pingin untung tapi tidak bisa memberikan keuntungan bagi agama. Terus untungnya apa agama duwe sampean? Ya kan? Walaupun sesungguhnya Rasulullah juga mengatakan bahwa sampaikan walau satu ayat. Itu berarti umpamanya sampean iso melakukan sebuah kebaikan yang sangat kecil menurut sampean, kebaikan yang sangat minim menurut sampean, lakukanlah kebaikan itu untuk agama. Menurut Pak. Kalau kemudian sampean tidak bisa menyampaikan sesuatu yang banyak,
ya sampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain walaupun cuma sedikit. Kasihlah contoh yang baik. Contoh ini, ono wong konconan karo orang-orang yang orang di luar Islam. Dolen wong loro, Pak. Sing siji Islam, siji Kristen namanya ya. Di tengah-tengah dolen yang Islam gak pun sembahyang. Karena apa? Koncone gak sembahyang. Ini kan berarti tidak menunjukkan kemuliaan Islam, bahwa dirinya sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin harus melakukan ibadah walaupun dalam keadaan dolen, bersenang-senang. Akeh gak sini nih? Kata. Kadang pada Islamnya juga sembahyang kok. Ya, dolen pada Islamnya gak sembahyang. Kadang gak usah dolen. Goro-goro nyambut gawe ya hilang sembahyang. Ini namanya tidak menguntungkan Islam. Sehingga orang lain ketika melihat sampean, ternyata orang Islam itu terus kadung dolen ya lali sembahyang. Nah, gitu lah. Ini kan namanya merugikan Islam namanya. Berarti masih aku gak Islam, tapi aku taat Tuhanku, ya berarti ya bener aja. Akhirnya orang akan berbuat begitu. Sehingga jangan menjadi orang yang hidup di atas Islam tapi tidak mampu, tidak mau menghidupi Islam. Rasulullah itu kalau berjuang untuk Islam, tentean Pak. Ya tentean Rasulullah itu. Dunyone, rogone, kesempatannya, bahkan barangkali Rasulullah sudah mengikhlaskan kebahagiaan ketika hidup di dunia. Jika Rasulullah itu non sewu nek cara umpamane dunya gak di dunia akeh Rasulullah. Kenapa? Karena dunianya untuk Islam. Ada sesuatu yang diberikan untuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah merasa bahwa Islam memberikan kebenaran dan keuntungan bagi dirinya. Sehingga Rasulullah mengorbankan segala sesuatunya untuk Islam. Nah, coba awake dhewe iki. Apa kira-kira yang bisa kita berikan untuk Islam? Selain kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo taat itu sudah namanya as-sholatu imaduddin. Ketika sampean melaksanakan sholat, maka sebenarnya sampean sudah membangun Islam dengan baik. Ketika sampean gak sholat, Pak, nun sewu, orang lain yang melihat, orang-orang non Islam yang melihat sampean gak sholat, ternyata Islam itu juga begitu-begitu aja kok. Wong yo gak sembahyang, orang Islam yo gak Jumatan, orang Islam yo gak poso, orang Islam rokokan di pasar sudah sedih, gak ngerikan konco orang, ada orang Islam gak punya toleransi, ada orang Islam suka marah-marah, ada orang Islam tidak ada kebaikan yang sampean cerminkan bagi Islam. Nah ini yang kamu kemudian merugikan Islam, menolak. Jadi sama ngejok golek keuntungan saja gitu. Sudahlah, segala sesuatu yang baik yang sama lakukan di dalam Islam ini akan memberikan keuntungan bagi sampean. Gusti Allah itu kan kalau berjanji kepada kita kan tidak pernah bohong. Siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan dibalas 10 kali kebaikan min amsalihha, dari kebaikan yang dia lakukan. 10 kali kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kali kebaikan dari kebaikan yang sama lakukan. Itu kan berarti tidak ada keburukannya bagi orang melakukan sesuatu yang baik untuk Islam, bagi Allah. Jadi jangan khawatir ketika sama ibadah, sama melakukan sebuah kebaikan kemudian Allah Ta'ala ingkar, dan gak mungkin itu. Gak mungkin ya. Sehingga Allah Ta'ala itu kalau kemudian menyampaikan orang yang jujur cinta kepada Allah adalah mereka yang melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Jadi gak ngarang loh Pak. Orang jujur itu gak langsung pokoknya jujur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakum. Kata Rasulullah, jadilah kamu itu seorang hamba Allah yang mempunyai teman seperti apa yang menjadi perintah Allah. Kum ing sira kabeh. Perintah Allah Ta'ala itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nanti sampean nek golek kanca sing kira-kira kanca itu sama-sama berpegang teguh kepada hukum Allah. Nek golek kanca iku aja golek kanca sing luwih elek kok sampean, Pak. Iku sampean mudak katut
Kalau sampean punya tujuan untuk membimbing teman sampean untuk menjadi benar, it's okay, tidak masalah. Aku tak koncoan areki supaya jadi wong apik misalnya. Tapi kalau kemudian sampean koncoan nang arek orang yang tidak lebih taat dari sampean, kemudian sampean tidak bertujuan untuk menjadikan dia benar, maka akan dikhawatirkan sampean katut elek. Jadi nek koncoan golek wong sing luwih apik, barangkali ada kekurangan amaliyah ibadah sampean yang kurang sempurna, maka teman sampean itu bisa menyempurnakan sampean. Jadi kan yang diuntungkan sing gak patek genah, koncoan sing luwih genah yang diuntungkan. Jadi cara ngomong, aku koncoan sampean gak patek untung, Pak. Bukan begitu. Artinya apa? Kita memberikan kemanfaatan pada orang lain. Cara gampangannya ngomong elek-elekan ini. Jadi mesti ini orang itu mencari teman yang levelnya lebih tinggi. Itu baru teman. Baru teman yang benar. Artinya benar itu karena kita sebagai manusia itu ada kekurangan, maka berharap teman kita ini memberikan manfaat kepada kita untuk memberikan sesuatu yang lebih baik. Min hablillah. Makanya jangan lakukan kebohongan, karena teman itu sekali digoroi kadang-kadang ya minggat, gak konco-koncoan. Saya punya teman punya teman kuliah ya, di konco kuliah itu ya, tujuan saya memang supaya hari ini jadi wong bener, akhirnya akrab. Begitu akrab semasa saya kuliah, ketika akrab itu ya memang kita tidak saling menguntungkan, cuman ijol-ijolan. Kalau saya punya uang bayar kuliah aku, lek dia sing duwe dia sing bayar kuliah, gantian. Tapi akhirnya apa? Akan menjadi seorang sahabat itu jadi seorang saudara. Kenapa? Ya karena goroi, Pak. Bahkan non sewu, ketika dia melakukan maksiat, mari ngelakoni maksiat, ngomong nang aku, hari ini aku mari begini. Ya apa caranya taubat? Loh, jujur dia. Pakai diarah ini. Nah itu akhirnya menjadi seorang sahabat dan kemudian jadi saudara. Nah itu kalau kemudian saling menguntungkan. Nek cara digolek keuntungan itu ya rugi karena kita mengorbankan waktu, maka tidak ada untungnya sebenarnya. Yang untung itu ketika kita berbicara kebaikan kemudian sama-sama mendukung kebaikannya. Jadi meniku Pak, neng swarga itu kita bersama dengan man ahabba, sapa wong sing sampean senengi. Ketika orang yang sampean sukai, orang yang sampean cintai itu ada di surganya Allah, sampean akan ke katrol jero swarga. Karena orang yang sampean cintai itu pasti yang boleh sampean di swarga. Nah kalau kemudian sampean cinta kepada orang-orang fasik, lah wong fasik iki jero neraka, sampean digoleki yang mlebu neraka, bener lho. Nah, sehingga ketika sampean cari teman, cari saudara, ya golek orang yang iman, orang yang betul-betul takwa. Sehingga ketika mereka berada di dalam surga, sama ditarik nunggu swarga. Karena digoleki sama. Loh nanti. Aku gak ketemu Ferry ya, nanti Ferry nang ngerokok golek. Gusti, Ferry lebundi. Mbok Ferry kok kayaknya boleh geni. Sama butuh mriki Gusti, kalau suwe gak ketemu Ferry itu. Pirang tahun, ya pun ratusan tahun. Di ngerokok memet. Ya. No, akhirnya Ferry dongkane ning swarga. Sebab apa? Ferry cinta nang aku cinta ning Ferry. Cintanya karena Allah. Ngono. Ojo cinta nang Ferry gara-gara dikai penyedot debu. Apa ini? Cinta karena cinta karena Allah. Salah, monggo. Ya Ali, Ali. Kok ambu gosong apa? Enggak. Tetep? Oh nggih, lek sampean ajane gosong. Kala Rasulullah ya Ali, man utawi sapa wonge kasura kang akeh apa dunubuhu dosane man. Zahaba mengko ilang apa bahauhu padange man. Orang yang terlalu banyak dosa karena berbohong, maka sesungguhnya cahayanya akan menghilang. Ya termasuk cahaya macam-macam.
cahaya rizkinya, cahaya kebenarannya, cahaya kebaikannya, bahkan cahaya mukanya, orang itu akan hilang. Wong ku nek kakean goro, surem Pak. Surem uripe, surem rezekine, surem akhirate. Surem atine. Iso ya surem bojone barang. Saya kata Rasulullah, orang yang terlalu banyak dosa, dhaba bahauhu, cahayanya akan hilang. Nanti di akhirat itu, bagaimana Rasulullah SAW membedakan mana umatnya dan mana yang bukan, itu dari cahaya mukanya, cahaya rainnya loh. Dan bagi orang yang terlalu banyak dosa, orang yang banyak dosa dan dosanya tidak segera ditaubati kepada Allah, maka nanti di akhirat dia akan terlihat hitam, mukanya hitam. Makanya cahayanya hilang. Nah, ketika tidak tampak cahayanya di akhirat, maka dia akan terbelakang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, digoleki Rasulullah itu sing padang-padang Rasulullah. Umatnya jenengan sampean kayak syafaat tuh, nggih, kalau golekane umatku dijupuki sing padang. Pun, dibake ono sing kari ya. Orang sekali sebab suram. Kenapa kok suram? Karena kakean dosa. Nah, orang yang banyak dosa itu akan kehilangan cahaya, nurnya akan hilang. Karena kakean goro. Sehingga jangan berbohong sedikit pun, jangan berbohong. Ya, tapi dengan cara itu tadi. Apa tujuannya sampean? Kalau mungkin sampean harus berbohong, apa tujuannya? Tujuan menguntungkan dirinya atau menguntungkan orang lain. Kebanyakan wong goro itu karena untuk keuntungan dirinya sendiri. Aku lek gak goro isin nang. Nah, misalnya gitu. Itu kan namanya keuntungan sih. Aku lek gak goro gak untung aku. Aku lek gak goro rugi aku ini. Nah, begitu. Sehingga ketika ditanya bagaimana benar tak benar, padahal salah. Nah, itu namanya menguntungkan diri sendiri. Orang-orang yang seperti itulah yang kelak akan oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan cahayanya. Yes, cahaya hatinya, cahaya ilmunya, cahaya rizkinya, semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlalu banyak bohong. Nah, tadi saya baca di mana ya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Maka ketika kamu mencari teman, yang teman itu tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dipertemukan 1000 musuh itu menjadi sahabat. Wong iki nek jujur, iku akeh bolone. Wong lek senengane goro akeh musuhe. Orang kalau jujur itu pasti banyak teman. Duwe utang pohonnya. Ngono lho. Ketika duwe gak duwe, ya gak duwe, bakal nyekel barang yang kedua, akhirnya apa? Wah, sorowan, ini kita sempat jual tanah, saya ingin mau kasih duit. Oh, kan? Akhirnya ditinggal. Dua rompak, Pak. Duit, pernah ini rompak. Jaluk mau. Ya gak ada kawan sampai. Maka sesungguhnya orang jujur itu akan banyak teman. Dan itu nikmatnya Allah. Di antara nikmat Allah itu ketika sampean banyak teman. Gini, nun sewu. Nanti ketika sampean nun sewu, suatu saat meninggal dunia, maka di situ akan terlihat apakah sampean orang baik atau tidak, apakah sampean orang jujur atau tidak. Ketika sampean orang baik, maka banyak orang yang bersedih atas kepergiannya, sehingga akeh sing nyelawat, akeh sing dunga. Ketika sampean bukan orang baik, artinya sing katanya malas, apa ben aku tahu goroi, malas aku. Nah, akhirnya begitu. Ya, orang yang diuntungkan itu ketika banyak teman. Banyak teman itu banyak diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tondone orang yang baik adalah mereka yang punya banyak teman. Wong nek gak baik itu akan sedikit temannya. Lho iku ono rampok koncone wake. Berarti rampok itu orang baik. Baik di antara rampok, Pak.
Iya, rampok itu juga ada kebaikannya. Contoh nih, ketika seorang rampok kecekel polisi, sing nulung padha rampoknya apa betul? Padha rampoknya. Lah nulung koncone sing cekel polisi wong apik apa gak? Ya apik wong nulung. Hah? Atau begini, rampok maling, iku yang apik, ambek konco. Ketika ada konco sing padha malingi seprofesi, profesi ini padha malingi, kekurangan, apa yang dilakukan oleh sama malingnya? Badani, wong padha profesi maling, profesi apa jenenge? WTS misalnya, WTS padha WTS e, apa kok lesu ngono ya, sedina gak payu blas. Kan pelanggan blas ya. Lah sama ya apa? Aku mang spesial polo ya. Ngono kawane. Lalu ya aku mulai nggawa apa ya iki lho gawa dhisik sampe. Menika lek wis payu balik ada kebaikan. Sehingga jangan dianggap orang-orang yang seperti itu tidak ada kebaikannya. Mereka baik kepada teman-teman temannya. Makanya ya koncone ya akeh. Tapi konco komunitas mereka. Lah sama itu ketika sama ada di komunitas yang baik ya konco komunitas yang baik. Jangan cari komunitas yang buruk. Sehingga sampai ketemu ambek sesuatu yang membahagiakan dunia akhirat. Begitu juga akan memperbaiki kehidupan sampean dunia akhirat.